Jadi kakak ipar saya sedang di rumah sendiri, kemudian ingin buang air besar, masuk ke kamar mandinya, masuk ke kamar kecilnya, dan belum selesai buang air besarnya sudah terjadi stroke. Dan ketika stroke, apa yang terjadi adalah lemah, adalah bisa dikatakan lumpuh. Jadi tidak bisa teriak, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersih-bersih karena sedang buang air besar. Dan itu berlangsung lumayan lama. Artinya adalah sampai ada suaminya, berarti kakak ipar saya, datang dan anak-anaknya datang. Itu satu kejadian. Jadi betul-betul memang menakutkan stroke itu. Kejadian kedua adalah ketika tiba-tiba saja seorang pria, bapak, ingin buang air kecil malam hari, dari tempat tidurnya langsung menuju ke kamar kecilnya. Yang terjadi bukan buang air kecil, tapi yang terjadi adalah gelap semua, dan kemudian terjatuh. Terjatuhnya semua nih, yang namanya kamar kecil kita, rata-rata isinya adalah benda yang keras. Sekali lagi, benda yang keras. Di cerminnya, di lantainya, pintunya, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Makanya saya katakan, stroke itu memang betul-betul kejadian menakutkan. Tapi kita lihat nanti satu persatu. Ini adalah yang akan kita bicarakan. Bagaimana dengan potensinya, bagaimana stroke itu sendiri, dan bagaimana peran istimewa dari produk-produk One More. Kemudian kita diskusikan kesimpulan terakhirnya sebagai solusi kita bersama. Apa yang saya ingin sampaikan yang pertama adalah ada waktu. Nah ini salah satu yang akan menetralisir, ada waktu yang lebih dibandingkan dengan serangan jantung. Jadi di sini kalau terjadi mulai, mohon maaf ya, terjadi dropping berarti ada yang tidak simetris di mulutnya, kemudian tangan atau kakinya juga lemah sekali, tidak bisa diangkat ketika diminta, dan ketika diajak bicara, itu mulai kesulitan bicara. Maka masih ada waktu, segera hubungi tenaga kesehatan, segera bawa ke unit klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Jadi ketika berbicara di stroke, masih ada waktu dibandingkan dengan serangan jantung. Serangan jantung setengah jam, sulit sekali. Tapi kalau stroke, apalagi stroke-nya bukan perdarahan, jadi masih sadar, karena tidak terjadi perdarahan, tidak langsung koma, tidak langsung tidak sadar, itu masih memungkinkan. Kalaupun tidak sadar pun, masih tetap hidup, masih masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau serangan jantung yang dibicarakan yang lalu, itu cepat sekali. Golden period-nya pendek sekali. Ini yang menjadi catatan penting buat kita. Yang kedua, ini lebih serius lagi. Mohon diperhatikan. Ini adalah dari American Stroke Association. Asosiasi Stroke-nya Amerika. Dan kenapa ini saya sampaikan? Balik lagi ke memperjelas yang tadi. Kita lihat, setiap 4 menit orang meninggal karena stroke. Ini mungkin lebih kaget lagi nanti, ya, dibandingkan dengan COVID-19. Setiap 4 menit meninggal karena stroke. Kemudian yang kedua lebih tragis lagi. Setiap 40 detik orang terkena stroke. Jadi di sisi sini kita melihat ada satu berita yang sangat menakutkan, berita yang jelek sekali. Wanita pria perbandingannya lebih banyak pada wanita, 60%. Nah, kita bicara Amerika, tapi saya yakin gambarannya sama. Biaya jangan ditanya lagi, sangat tinggi, kematian dan lain sebagainya sangat tinggi sekali. Tapi kabar gembiranya ada di sini. Ternyata dari sekian kejadian, terutama berarti 40 detik nih terjadi serangan stroke, tapi belum sampai di 4 menitnya. Artinya adalah belum sampai di kematian. Tolong jadi pikiran kita. Ternyata 80% itu bisa dicegah. Ini yang menjadi dasar kita tidak boleh takut dengan stroke, karena 80%-nya bisa dicegah. Satu. Yang kedua, ada satu lagi nih catatan penting.
bisa menurunkan resiko stroke. Dengan cara apa? Menurunkan tekanan darah. Jadi dua konteks ini kita bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ini bisa kita lakukan dengan penuh keyakinan karena kita bicara di statistik. Artinya, sekali lagi, artinya di satu sisi menakutkan, di satu sisi ada preventif. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, orientasinya adalah kita jangan terkena stroke. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kesempatan itu besar sekali. Jangan terkena stroke. Mudah-mudahan itu masuk di bawah sadar kita sama-sama. Nah, saya ingin kegiatan One More ada di sini. Mohon Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kegiatan teman-teman menyoroti atau fokusnya ada di sini. Bagaimana mencegah orang supaya tidak kena serangan stroke. Siap ya? Ini yang diperlukan. Sekali lagi, orientasi kita harus pada mencegah terjadinya stroke. Dan itu bisa dilakukan. Kabar gembiranya bisa dilakukan. Can be prevented. Oke, satu. Bagaimana dengan di Indonesia? Tadi saya sudah menyambungkan dengan hipertensi. Hipertensi di Indonesia masih tinggi. Di satu sisi ini adalah berita buruk, tapi di sisi lain, ingat ya, hipertensi salah satu penyebab terjadinya stroke. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan, teman-teman bisa menyelesaikan dengan produk One More, hipertensi, yang kasusnya besar sekali atau banyak sekali di Indonesia dan meningkat terus, maka kita sudah melakukan upaya mencegah terjadinya stroke. Hipertensi. Ayo kita selesaikan hipertensi. Bagaimana data berikutnya? Stroke. Luar biasa. 7 meningkat sampai 10,9. Nah, sekarang kita gabungkan. Hipertensi masih tinggi, kemudian stroke masih tinggi. Apa artinya? Kita balik ke sumber. Ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Artinya di sana ada dokter ahlinya. Semua peralatan sudah ada, semua obat medis, konvensional medicine itu sudah ada. Tapi figurnya seperti ini. Tolong pikirkan, ini negatif, ini kabar buruk, ini jelek. Tapi tolong pikirkan, One More, kita semua punya kesempatan untuk menyelesaikan PR besar ini. Karena stroke masih banyak. Nah, saya ingin ada satu clue harus saya sampaikan dari awal. Kalau produk One More bisa menyelesaikan hipertensi, bisa menyelesaikan orang untuk tidak terjadi stroke, artinya adalah ditempatkan di tempat yang preventif, maka harus punya keyakinan ketika orang sudah terdiagnosa, sudah terjadi stroke, dan produknya sama, kita aplikasikan, kita sampaikan, kita promosikan, kita yakinkan dengan produk One More, maka kita harus punya keyakinan stroke-nya juga selesai. Saya yakin teman-teman sudah punya cerita. Saya yakin teman-teman punya testimoni yang sama. Orang sudah stroke sekian tahun dan seterusnya, kemudian One More memberikan dampak yang luar biasa. Itu catatan penting. Baik. Nah, salah satunya lagi sekarang kita bicara di kegemukan. Saya tidak akan lepas dari kegemukan. Kenapa? Karena ada di dalamnya. Stroke juga berperan ketika kegemukan. Dan di Indonesia ini fantastis. Naik terus-terusan. Ya. Bapak, Ibu, ketika berbicara kardiovaskuler, ketika berbicara jantung, ketika berbicara diabetes, saya selalu melibatkan gambar ini. Kenapa? Karena memang berhubungan kegemukan. Kegemukan berhubungan dengan hipertensi. Artinya adalah kalau tidak ingin terjadi stroke, segera turunkan berat badan supaya hipertensi juga selesai. Dengan apa? Produk One More. Oke. Kemudian diabetes ada di dalam kegemukan. Diabetes komplikasinya adalah stroke. Kebutaan, gagal ginjal sampai cuci darah kita sudah bahas, serangan jantung, stroke, kemudian amputasi. Ini ada di diabetes. Bagaimana dengan kardiovaskuler? Berarti terjadi serangan jantung. Kalau sudah kardiovaskuler berarti cerebrovaskuler. Kalau terjadi gangguan pembuluh darah di jantung berarti terjadi juga gangguan pembuluh darah di otak. Itulah stroke. Bagaimana dengan hiperkolesterol? Jelas penyebabnya adalah kolesterol.
baik diabetes, hipertensi, serangan jantung, stroke. Maka kita bisa menyelesaikan dari gambar di sini. Bagaimana dengan perlemakan hati? Sama. Dampaknya adalah kolesterol. Dampak dari kolesterol atau akibat kolesterol. Kemudian hasilnya stroke. Turunkan berat badan, berarti kita sudah bisa menyelesaikan satu kerjaan kita di dalam mengatasi atau mencegah terjadinya stroke. Nah, kita harus ngambil satu kesimpulan, potensi pasar stroke sangat besar dan terus meningkat. Dan itu diperbesar lagi karena obesitas, karena diabetes, karena hipertensi, karena hiperkolesterol. Ini kasus banyak sekali di mana-mana. Bahkan, mohon maaf, tadi sudah digambarkan, tadi sudah disampaikan sama Pak Julius, di Rumania pun sama konteksnya. Ketika saya bicara mengenai ginjal, sama-sama teman-teman juga berbicara mengenai ginjal, maka di sana juga konteksnya ternyata sama. Dan prioritasnya, karena 80% bisa dicegah, maka saya ingin ke sini. Prioritaskan, fokuskan ke pencegahan. Mudah-mudahan sepakat Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita lihat sekarang. Ini kebetulan akan sangat menarik. Ya, pembuluh darah di otak kita, pembuluh darah di jantung kita, kemudian masuk ke otak kita. Dan yang terjadi adalah blokade. Ini tidak ada perdarahan. Terjadi blokade seperti ini, ingat ya, yang terkena muda loh, artinya adalah usia 18 tahun pun bisa terjadi stroke. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi sumbatan ini? Salah satu kontribusinya adalah kolesterol. Sekali lagi fokus kita pada penyebabnya kolesterol. Nah, ini contoh, kalau kita ngelihat ada berasal dari darah, entah itu pengentalan, kemudian akhirnya menjadi massa seperti ini. Terjadilah bendungan akibat darah. Tapi kalau sudah seperti ini, di sini sudah melibatkan kolesterol, di sini sudah melibatkan lemak. Di sini sudah melibatkan gangguan lemak. Dan ketika terjadi di otak, maka itulah berbicara di stroke. Di lain pihak lagi, perdarahan. Terjadi perdarahan lebih parah lagi. Ingat ya, gambarnya sengaja muda nih. Saya ketemunya yang muda karena memang kasus kita muda. Nah, gambaran perdarahan itu tidak ujuk-ujuk. Orang Jawa bilang ujuk-ujuk Pak Lius ya. Tidak serta-merta tiba-tiba pembuluh darah yang utuh ini terus putus atau bocor, tidak. Tapi yang terjadi yang pertama adalah balon. Balon dulu membalon. Balon ini adalah aneurisma. Ketika balon ini makin tipis dan tekanan darahnya tidak terkontrol, maka tiba-tiba terjadilah stroke dengan perdarahan. Lebih fatal lagi. Ketika terjadi perdarahan, ketika terjadi bocor ini berarti daerah jaringan otak di daerah situ berarti betul-betul akan kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, kekurangan darah. Nah, gambaran yang sama kita melihat di sini. Jadi adanya aneurisma, adanya balon seperti ini. Jadi tidak dari sini. Pertanyaannya sekarang, balon ini yang tidak pernah kita periksa, Bapak Ibu sekalian. Dan balon ini kalau kita melihat di sini besar, banyak sekali balon-balon kecil di pembuluh darah yang banyak sekali di otak kita. Ada kasus yang menarik, sudah terjadi stroke, kemudian CT scan, kemudian MRI. Dan gambarnya banyak sekali bekas-bekas pecahan dari aneurisma yang mikro, yang kecil. Jadi mohon disimak, Bapak Ibu sekalian, ketika sakit kepala kita atau kita terasa sakit kepala nih, itu belum tentu hanya sekedar sakit kepala dan kita mencari obat sakit kepala. Tapi yang harus kita pikirkan adalah mungkin ada aneurisma mikro, aneurisma kecil yang pecah. Dan itu kita tidak pernah mengamati. Tidak pernah diperiksa sama sekali. Makanya konteks yang dari awal lebih baik kita mencegah dibandingkan sudah timbul aneurisma dan kemudian pecah meskipun kecil. Dan umumnya kalau sudah bicara kecil berarti banyak sekali. Gambaran MRI atau CT scan seperti ini. Jadi betul-betul ada massa, darah itu massa. Maka gambarannya akan berbeda. Nah, ini saya sudah jelaskan ketika berbicara di jantung, serangan jantung. Karena problemnya adalah sama di pembuluh darah. Jadi kalau yang lalu saya berbicara di sini adalah my heart, jantung kita adalah jantung Anda juga. Maka sekarang kita ganti sekarang.
otak saya adalah otak Anda juga. Artinya kita harus berpikir proses yang sama. Dari tadinya normal, tidak ada apa-apa, hanya ada foam cell doang, sel-sel sabun katakanlah, tapi kemudian nanti sudah mulai ada lemak. Makin tebal, akhirnya terjadi tertutup betul-betul. Dan ketika ini meletus, maka mulai materinya akan kemana-mana. Materinya akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Inilah yang dikatakan sebagai aterosklerosis. Inilah yang dikatakan sebagai pembuluh darah sudah ada flak. Kalimat kuncinya adalah flak ini betul-betul akan sangat paralel, akan sangat berhubungan dengan kolesterol. Nah, ini normal, mulai ada kerusakan di endotel pembuluh darah kita, kemudian biasanya platelet dulu, kemudian fibrin dan lemak akhirnya sampai seperti ini. Tadinya normal, aterosklerosis sampai terjadi sumbatan karena ada darah dari pecahan di sini. Jadi ada pecahan inilah yang kemudian menyumbat di tempat yang lebih kecil. Ini ilustrasi dan ini bisa dicegah. Nah, gambaran yang sama. Yang lalu kita berbicara mengenai serangan jantung, sekarang kita bicara stroke. Maka perjalanan tadi akan sama nih, dari normal tadinya tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba terjadi ischemic stroke. Tiba-tiba terjadi kematian karena gangguan pembuluh darah serebral. Dan ingat, pembuluh darahnya tidak hanya di otak. Berarti di kaki, di jantung, di tempat lain, di organ lain, hal yang sama. Akan mengalami aterosklerosis, akan mengalami gambaran yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini akan mempermudah kita. Jangan terlalu serius melihat gambarnya, tapi paling tidak ketika melihat di sini, ini adalah stroke tanpa perdarahan. Dan penyebabnya ternyata banyak sekali. Jadi bukan sekedar yang sederhana. Mulai dari adanya inflamasi yang terus-terusan, artinya adalah memang terjadi satu peradangan. Ingat ya, kegemukan berarti ada peradangan. Tolong disimak. Kemudian hebatnya kejadian yang terjadi pada sel yang mengalami kematian, ini juga sama, sel yang mengalami kematian, kemudian kelainan atau rusaknya endotel, lapisan terdalam dari pembuluh darah, dan munculnya pembuluh darah kecil yang baru. Kenapa ini muncul? Balik lagi karena sumbatan-sumbatan kecil juga. Ketika makin banyak, maka ini akan terjadi ischemic stroke. Lalu, bagaimana dengan perbedaannya dengan ketika kita berbicara dengan perdarahan? Maka kita akan melihat di sini sesuatu yang berbeda. Tolong pikirkan, ini adalah jauh lebih serius. Dan betul-betul kematian sel saraf akan terjadi, sehingga betul-betul akan terjadi yang namanya stroke dengan gangguan saraf. Ini terjadi, satu perbedaan yang betul-betul serius sekali. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat kita, dan kita akan selalu memilih lebih baik tidak terkena stroke, lebih baik tidak terjadi stroke pada siapapun. Kemudian yang bisa dijelaskan adalah kematian daripada stroke masih tertinggi. Jadi kardiovaskuler, cerebrovaskuler masih tertinggi, serangan jantung dan stroke masih tertinggi. Kesempatan kita, hipertensi, obesitas, hiperkolesterol, diabetes. Dan saya selalu mengingatkan pencegahan. Yuk kita ambil posisi untuk mencegah. One more, produk One More, teman-teman semua berusaha untuk mencegah tidak terjadinya stroke. Nah, tadi sudah diingatkan sama Pak Julius, kita harus memilih satu metode termodern, high-tech, teknologi yang benar-benar termutakhir. Kenapa demikian? Ini harus jadi pemikiran sama-sama dan kita harus sepakat. Teman-teman sudah merasakan istimewanya produk One More. Saya tidak akan bosan-bosan menjelaskan kalau ada orang yang minum obat, masuk dalam pencernaan, maka akan terbuang oleh pencernaan. Automatically, di sana ada enzim, di sana ada asam lambung, di sana ada apapun, materi ini tidak akan 100% masuk ke dalam darah. Masuk ke dalam hati, di hati terjadi metabolisme lagi, maka makin berkurang lagi. Ketika minum obat, maka yang masuk ke dalam darah kita adalah sisanya. Sekali lagi, ini adalah sisanya. Apa yang dibicarakan adalah first pass metabolisme. Metabolisme yang betul-betul harus dilewati oleh obat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketersediaan hayatinya atau bioavailability-nya tidak mungkin 100%.
karena tidak disuntikan ke dalam pembuluh darah. Kalau disuntikan ke pembuluh darah, berarti disuntikan di sini, maka akan didapatkan bioavailabilitas yang 100%. Ketika minum obat, maka di sini adalah hanya sisa. Jadi ketersediaan hayatinya hanya sisanya. Karena terbuang di pencernaan, di metabolisme di hati. Berapa angkanya? Kalau 300 mili, 100%-nya 300 mili nih. Maka 30% akan keluar melalui pencernaan, melalui feses, kotoran kita. Jadi yang masuk berapa? 70% ke dalam liver. Di 70% ini, 60%-nya dari 70% ya, bukan dari 300. Dari 70%, 60%-nya di metabolisme. Sisanya hanya 40% yang masuk dari 70% ini. Jadi hitungannya adalah berapa? Hanya 28%, Bapak Ibu sekalian. Dari 300, hanya 84 mg yang masuk dalam peredaran darah. Jauh dengan harapan kita 100%. Itulah teknologi. Itulah yang harus kita pikirkan baik-baik. Kenapa kita harus memilih cara pemberian lain? Karena tidak 100%. Dan cara pemberiannya itu adalah transdermal. Ini kita pikirkan sekarang. Kenapa? Karena kita berharap 100% akan masuk. Pertama. Yang kedua, yang menarik lagi adalah teknologi. Ketika bicara teknologi, menyangkut nanoteknologi. Ketika bicara nanoteknologi, tidak ada cerita 300 mg. Hanya dengan lebih kecil dari 84 mg pun akan memberikan efek yang luar biasa. Jadi tolong pikirkan baik-baik sekarang. Ketika kita bicara transdermal, maka akan luar biasa dampaknya. Kenapa demikian? Karena teknologi. Ketika kita berbicara di transdermalnya, ketika kita berbicara di caranya saja, bioavailabilitas sudah 100%. Ketika bicara nanoteknologinya, partikelnya kecil, materinya sedikit, hasilnya dahsyat. Dan ketika materinya, balik lagi saya ke angka, ketika materinya lebih kecil dari 84 mg, bukan 300 mg lagi, maka efek sampingnya juga jauh lebih kecil. Satu lagi, belum lagi disentuh dengan teknologi gelombang. Menghantarkan dengan gelombang. Ini luar biasa. Jadi, kenapa diisyaratkan sama Pak Julius? Kita terakhir kirim surat kapan? Kalau saya berbicara 30 tahun yang lalu, harusnya kita tidak boleh melihat lagi hal-hal yang terlambat, yang sudah lewat. Kita harus memilih segera sekarang. Pilihannya adalah transdermal. Why sekarang? Kenapa? Karena transdermal akan melewati first pass metabolisme ini. Tidak akan di metabolisme sama sekali. Dan kadarnya di dalam darah itu akan stabil. Kemudian pasien akan jauh lebih mau menggunakan dibandingkan dengan diminum, dibandingkan dengan disuntik, karena hanya dengan PETS. Hanya dengan transdermal melalui permukaan kulit. Tadi saya sudah menyampaikan volumenya jumlahnya kecil sekali, jadi akan mengurangi interaksi secara sistemik dan menghindarkan. Artinya adalah tidak memerlukan, sekali lagi, mohon maaf, tidak apa-apa dokter. Dan teman-teman, kalau yang mau bertanya silahkan tulis nama dan juga asal kota untuk mohon memudahkan. Silakan dokter, tidak apa-apa dokter. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Tadi saya isi untuk menyampaikan ke teman-teman kalau pertanyaan disertai nama dan asal kota. Silakan. Siap. Lanjut dokter Setio. Terima kasih Pak Julius. Ketika kita menggunakan teknik transdermal delivery system, maka tidak perlu kita minta perawat, minta orang yang memungkinkan bisa. Disuntik harus orang yang bisa menyuntik. Maka transdermal tidak perlu. Satu. Yang kedua, kita tidak perlu berlama-lama dengan obat. Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Conventional medicine itu selalu hipertensi harus minum obat sampai, saya tidak lanjutkan kalimat berikutnya. Yang diabetes harus minum obat sampai, saya tidak lanjutkan. Tolong simak. Akan menghindarkan penggunaan
penggunaan produk nih, jangankan kita bicara obatnya, produknya saja akan dibatasi, tidak harus berlama-lama. Itu keuntungan luar biasa. Dan terakhir tentunya adalah efektivitasnya. Efektivitas sebagai terapinya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan delivery system yang lain. Mudah-mudahan menggugah, demikian juga dengan slide berikutnya, mengurangi efek samping, tapi meningkatkan efektivitas. Dengan dosis yang sangat-sangat kecil, dengan dosis yang sangat-sangat jauh dibandingkan dengan kapsul, jauh dibandingkan dengan tablet. Bukan 300 mg. Nah, sekarang kita berbicara di produk. Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat kita semua. Dok, produknya jadi apa nih untuk stroke? Bapak, Ibu, sekali lagi teman-teman yang hadir pada malam ini, saya merasa bangga karena ini udah 788 orang. Bangga banget betul-betul, ini luar biasa. Ketika berbicara di produk, kita orientasinya harus kepada kandungannya. Jadi kalau teman-teman bangga dengan PNG, saya bukan tidak setuju. Saya ikut bangga. Tapi produknya One More itu tidak hanya PNG. Artinya kita harus belajar juga sekarang isinya nih satu persatu. Omevia sekarang bicaranya kalau di sini gambar dan lain sebagainya, kita lihat sama-sama. Ada omega 3, ada CoQ10, ada DHEE, ada pregnenolon. Kita lihat sekarang. Ini adalah omega 3. Yang lalu ini hanya diganti doang nih. Artinya adalah sama nih. Yang lalu kita berbicara jantung, berarti di sini kardiovaskuler. Omega 3 memang betul-betul akan efektif mengatasi cerebrovaskuler. Literatur jauh, profesor yang mengamati, dan jangan ada debat. Ini adalah British Medical Journal. Sekali lagi, British Medical Journal mengevaluasi ke sana. Kemudian, slide berikutnya. Hal yang sama, Korea. Mengilustrasikan sama, omega 3 akan memperbaiki aliran darah pada otak kita. Akan memperbaiki kekuatan pembuluh darah kita. Pecahnya pembuluh darah karena vaskulernya tidak resisten lagi, tidak bisa bertahan. Kemudian, koenzim Q10. Ingat ya, di sini kardiovaskuler, berarti sama nih. Kalau sudah bicara kardiovaskuler, cerebrovascular disease sama. Stroke akan bisa diatasi. Ini dari Itali, oksidan. Kenapa oksidan? Karena kita lihat sekarang. Kalau kita ngelihat seperti ini baru sadar kita. Koenzim Q10. Otak. Ternyata bisa mengatasi ischemic stroke. Dengan cara apa? Menurunkan radikal bebas. Menurunkan oxidative stress. Ini berarti antioksidan di dalam. Kita nggak usah panjang-panjang. Kemarin kita bicara serangan jantung. Ginjal kita sudah bahas. Pembuluh darah dengan hipertensinya, dengan gangguan lemaknya, dengan hiperglikemia atau dengan diabetesnya, ini sudah tergambar di sini. Maka ketika koenzim Q10 kita manfaatkan, ingat pemanfaatannya ya. Transdermal delivery system sedikit menggunakan koenzim Q10-nya. Sekali lagi, sedikit menggunakan koenzim Q10-nya, sedikit menggunakan mohon maaf, awal omega 3-nya, tapi hasilnya dahsyat. Kenapa? Karena akan melibatkan semua. Tidak bicara stroke, tidak bicara serangan jantung, tidak bicara gagal ginjal sampai cuci darah, tidak bicara hipertensi saja, tapi mencakup semua. Mudah-mudahan teman-teman betul-betul merasa lebih bangga lagi dengan One More. Koenzim Q10 harap sama, mengatasi hipertensi. Dan pada kondisi metabolic syndrome. Metabolic syndrome inilah yang jadi problem sebetulnya. Kenapa? Karena di metabolic syndrome semuanya mencakup. Ini adalah yang kita kejar. Metabolic syndrome betul-betul di sana ada hipertensi, di sana stroke, di sana gagal ginjal, dan seterusnya. Demikian juga dengan DHAA, dehydroepiandrosterone. Berarti ini adalah berbicara di hormon. Orang dengan Alzheimer disease atau penyakit Alzheimer dan orang dengan gangguan cerebrovaskuler pasti hormon ininya kurang. Tolong dilihat. Mempunyai konsentrasi yang rendah.
Artinya ketika kita memberikan Omnivia, ketika mengaplikasikan transdermal, teknologinya transdermal delivery system, hormonnya juga sedikit, DHA-nya, kemudian nanoteknologi berarti benar-benar sedikit nanoteknologi, dan kemudian energinya, teknologinya menggunakan pengantaran secara gelombang. Mudah-mudahan akan bangga dengan Omnivia. Demikian juga hal yang sama pada kondisi dengan demensia. Akan didapatkan konteks yang sama. Karena betul-betul akan efektif mengatasi apapun gangguan yang ada di susunan saraf pusat kita. Ini langsung menyangkut ke steroid hormon, karena DHA adalah steroid hormon. Pregnenolon adalah sama. Kita berbicara di hormonal. Ternyata betul-betul akan bisa melawan aging, melawan penuaan. Ini yang menjadi penting buat kita. Progress in neurobiology. Kita tidak bisa debat lagi di sana. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi di sini akan terbayang kita punya pemikiran, karena tadinya adalah luas sekali, tapi kalau kita melihat dua komponen di sini, DHA dan pregnenolon, maka kita sadar akan didapatkan suatu perbaikan pada tubuh kita. Khususnya yang kita bicarakan sekarang adalah stroke. Nah, persoalannya balik lagi, dok, saya kan tidak stroke. Ingat ya, memang kita tidak stroke atau belum, kalau saya kalimatnya belum stroke. Makanya saya katakan mencegah. Ingat, prioritas kita mencegah, jangan menunggu terjadi serangan stroke. Omega 3 kardiovaskuler ini sudah tamat kita ceritakan ketika kita berbicara kardiovaskuler. Omega 3 kardiovaskuler, omega 3 kardiovaskuler. Ini juga hal yang sama kita sudah diskusikan. Omega 3 penyakit jantung koroner. Coronary heart disease. Coenzim Q10 kardiovaskuler. Ini tadi saya sudah jelaskan juga menyangkut mengenai jantung dan pembuluh darah. Jadi hipertensi selesai, aterosklerosisnya selesai, hiperkolesterolnya selesai. Demikian juga dengan jantung. Kita tinggal rubah di sini. Berarti cerebral protection. Ini kita akan didapatkan hal yang sama. Coenzim Q10, jantung dan otak. Ini adalah bagian yang non-vaskulernya, berarti di dalamnya termasuk obesitas, diabetes, dan seterusnya. Ini yang menyangkut kardiovaskuler. Di dalamnya adalah hipertensi dan stroke itu sendiri. Kemudian hormon yang sama, kardiovaskuler, berarti sama akan memperbaiki peredaran darah. Hormon lagi, saya tidak akan, karena ini sudah termasuk disfungsi ereksi. Yang saya ingin selalu sampaikan dua. Pregnenolon, kemudian testosteron. Yang terjadi pada kita semua nih, tolong diakui dengan jujur karena kita tidak diperiksa. Tolong periksa kadar testosteron kita di dalam darah kita. Kalau ini mengalami rendah, maka problem metabolic syndrome yang tadi saya cerita akan terjadi. Insulinnya akan resisten, hipertensi, dislipidemia, aterosklerosis, fatty liver, seluruhnya akan terjadi, termasuk badai sitokin atau badai peradangan. Dan yang pasti adalah oxidative stress, di mana radikal bebasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Wow, saya narik napas ini, 820 peserta, luar biasa. Hal yang sama, saya tidak akan bahas lagi, kolesterol bahannya, ini hormonnya, maka perbaikan akan terjadi. Termasuk tadi saya sudah menyinggung mengenai endotel. Dan pembuluh darah ada di otak kita, ada di jantung kita, ada di tempat lain. Bagaimana dengan melatonin? Bangga saya. Saya tidak akan bahas lavendernya, saya tidak akan bahas bunga mawarnya atau ekstrak mawarnya. Saya konsentrasi ke melatoninnya. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah persis seperti yang saya bicarakan, semuanya. Jadi ini adalah gangguan yang terjadi ketika terjadi perdarahan. Oksidasi stres, peradangan yang terus-terusan meningkat, stres, ini terutama stres nih. Sehingga katekolamin atau hormon yang akan merangsangnya akan tinggi sekali dan seterusnya, sehingga terjadilah gangguan pada peredaran darah. Gangguan peredaran darah termasuk adalah terjadinya pecah pembuluh darah karena adanya disfungsi daripada endotel, kekurangan oksigen dan seterusnya. Ini kejadian. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan melatonin? Bangga kita, Bapak Ibu sekalian. Melatonin berposisi ada di atas. Di atasnya bisa menyelesaikan seluruh yang tadi kita bicarakan sehingga betul-betul ada perbaikan pada pembuluh darah. Dalam hal ini kita bicara stroke.
Jadi melatonin ketika kita diskusikan lagi dengan antioksidannya, dengan antiinflamasinya, maka akan memperbaiki secara keseluruhan. Ingat ya, melatonin plus lavender, plus bunga mawar atau ekstrak bunga ros. Tolong pikirkan sekarang melatonin plus adalah transdermal delivery system. Melatonin plus diberikan dengan teknologi nano. Jadi jumlahnya kecil sekali, tapi hasilnya dahsyat, efek sampingnya kecil, dan dengan pengantaran teknologi gelombang. Mudah-mudahan akan memberikan semangat lagi kepada kita untuk produk. Selanjutnya, kita melihat lagi, melatonin, diabetes lagi kita bicara. Diabetes dan Alzheimer, karena Alzheimer berhubungan dengan otak kita, selalu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan sekarang. Saya berbicara tadi mengenai maaf. Tadi saya berbicara mengenai apa yang dikatakan sebagai metabolic syndrome. Maka kita ngelihat di sini. Diabetes tipe 2 itu terjadi insulin resisten. Terjadi inflamasi terus-terusan. Mohon maaf ya, selalu gambarnya pasti gemuk. Oksidasi stres, radikal bebasnya banyak, disfungsi mitokondria, berarti sel sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan terjadilah penuaan dini. Apa yang terjadi dengan orang Alzheimer? Ini sama proses. Alzheimer juga akan menyebabkan seperti ini. Jadi diabetes dengan Alzheimer, maka harus diselesaikan, mohon maaf, harus diselesaikan dengan literatur tadi. Ini adalah literatur yang memaparkan bahwa melatonin, baik untuk diabetes, dengan metabolic syndrome, maupun dengan Alzheimer disease. Ingat ya, International Journal of Biological Science. Ini betul-betul sangat saintifik. Kita akan bisa mengikuti ke arah sana. Baik, nah ini yang terakhir untuk melatonin. Mudah-mudahan untuk pembicaraan mengenai stroke akan kita kuatkan di sini. Melatonin dari sisi otak akan bisa mencegah, sekali lagi, mencegah betul-betul terjadinya Alzheimer disease maupun terjadinya diabetes tipe 2. Perbaikan akan terjadi secara keseluruhan. Sekali lagi, perbaikan akan terjadi. Ternyata melatonin memang ada dalam tubuh kita, tapi ingat, kejelekan kita adalah kita tidak memelihara tubuh kita. Makanya selalu diingatkan sama Pak Julius, jaga pola sehat dan seterusnya dan seterusnya. Melatonin yang ada di dalam melatonin plus akan bisa mengcover apa yang kita harapkan. Ini istimewa sekali. Demikian juga dengan pankreas, demikian juga dengan fungsi jaringan lemak yang tidak serta-merta mengalami satu gangguan sehingga disebut sebagai dislipidemia atau gangguan metabolisme lemak. Ini saya sudah selalu menyampaikan betapa pentingnya melatonin. Ini juga hal yang sama. Kita sudah berbicara di kardiovaskuler, sudah bicara di kardiovaskuler. Ini tinggal diganti saja. Diganti dengan cerebrovaskuler. Karena diganti dengan otak, bukan jantung lagi. Karena dampaknya luar biasa dari melatonin. Melatonin kardiovaskuler, melatonin antihipertensi, dan bagaimana mengatur tekanan darah. Ini hal yang sama didapatkan. Sehingga betul-betul memberikan satu proteksi terhadap pembuluh darah. Melatonin kardiovaskuler, saya tidak bahas lagi karena ini lewat. Melatonin kardiovaskuler, ini juga hal yang sama. Melatonin plus, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Ketika kita punya produk ini adalah yang sangat luar biasa. Dan kita menghadapi hal yang sama. Mudah-mudahan ada perimbangan ya antara PNG, Omevia, melatonin plus. Siap. Melatonin plus bisa dibayangkan sekarang. Mohon maaf. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali lagi. Apa permasalahan dalam tubuh kita, melatonin akan sangat diperlukan. Omevia, melatonin plus. Bagaimana dengan slim style? Ini pernah dibahas. Saya hanya sedikit di sini, tidak berbicara banyak untuk slim style karena bicaranya sama. Ini adalah kafein, tapi saya tidak berbicara di kopi saja. Tapi saya bicaranya adalah di guarana. Tolong perhatikan, ternyata kopi sangat potensial sekali mengatasi, betul-betul efektif, betul-betul sangat menguntungkan untuk penyakit Alzheimer. Artinya bisa mengcover lagi nih. Mudah-mudahan nanti waktu berikutnya saya akan panjang membahas mengenai
apa yang ada di, mohon maaf, apa yang ada di Slim Style. Kita lihat sama-sama. Guarana, Garcinia Kamboja. Kalau Garcinia Kamboja memang lebih spesifik di situ. Garcinia Kamboja lebih spesifik penurunan berat badan, tapi bukan di sana. Kemudian teh hijau sangat kita kenal, saya tidak akan menyinggung. Tapi yang menarik adalah jahe. Tolong lihat. Jahe ternyata efektif sekali meminimalisasi, mengatasi iskemik pada otak kita. Jahe. Saya sebetulnya ingin mengilustrasikan, mudah-mudahan saya bisa ilustrasikan, tapi posisinya kurang. Nggak apa-apa, nanti ada kesempatan lagi, mungkin nanti pada diskusi juga bisa kita lihat lagi. Ini hal yang sama, jahe sebagai antioksidan dan menurunkan lemak. Jadi kombinasi antara omevia, kemudian melatonin plus, Slim Style, kita belum bicara mengenai PNG. Itu kita sudah dahsyat. Ya, PNG sekarang. Bagaimana dengan ginseng? Saya tidak bicara yang lainnya. Ginseng, hiperglikemia, berarti diabetes, hipertensi, kolesterol dengan hiperlipidemiknya. Dan itu betul-betul improve. Di sini jelas-jelas improving. Betul-betul memperbaiki jurnal ginseng research. Demikian juga dengan ginseng. Kita ngelihat sekarang. Saya tidak melihat di sini American ginseng atau Korean ginseng, tapi paling tidak sadar ginseng. Ini penelitian yang bagus sekali. Kenapa demikian? Nah, hasilnya penelitian ini adalah luar biasa. Ginseng dari mulai kecemasan, ischemic stroke, adanya gangguan memori, itu diselesaikan. Demikian juga dengan organ lain. Ginseng, PNG, jantungnya, lambungnya, kemudian bakterinya, kegemukan. Mohon maaf nih, sekarang saya selalu cerita berbicara kegemukan. Maka akan mengatasi, akan menghambat betul-betul penyerapan lemak. Ini akan mengatasi hiperglikemia pada diabetes. Demikian juga dengan pembicaraan mengenai cancer. Ini adalah ginseng. Ginseng, metabolic syndrome. Sekali lagi, metabolic syndrome. Ada obesitasnya, ada serangan jantung, ada diabetes insulin resistennya, ada diabetes, ada dislipidemi, ada fatty liver. Jadi konteksnya ada di sini. Seluruh persoalan di sini bisa diselesaikan dengan berbicara ketika ginseng. Inilah metabolic syndrome. Menurunkan HDL kolesterol, ya, menaikkan HDL kolesterol. Kejadiannya mengatasi fatty liver, mengatasi serangan jantung, mengatasi hipertensi, mengatasi insulin resisten, hiperlipidemi, diabetes, obesitas. Ayo kita pikirkan dan kombinasikan. Sekali lagi, ayo kita pikirkan dan kombinasikan. Omevia, melatonin plus, Slim Style, kemudian PNG. Balik lagi, ginseng. Apa yang terjadi? Ginsenoside-nya baik short term maupun long term akan memperbaiki stroke. Vitamin tinggal ditambahkan. B12 plus tinggal ditambahkan karena tubuh kita sudah siap untuk menerima semua. Demikian juga produk lain. Bapak Ibu sekalian, potensi pasar kita sudah baca, stroke sudah jelas, produk one more harus jelas, transdermal dari perisistem, nanoteknologi, kemudian teknologi dengan gelombang. Sehingga apa yang dilakukan? Mari kita mencegah untuk tidak terjadinya stroke. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan teman-teman sepakat. Kolesterol biang keladinya, maka stop makanan yang mengandung kolesterol. Kita yang punya ya, teman-teman yang mengambil kesimpulan ya. Buah tidak mengandung kolesterol. Produk kita tidak perlu diskusikan lagi. Sehingga pilihannya yang tadi disampaikan sama Pak Julius, pola hidup sehat.